Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sampai hari ini kita ada di dalam bulan Februari. Kita tahu bulan ini banyak dirayakan oleh orang sebagai bulan untuk menyatakan kasih sayang, yaitu hari Valentine ya, hari kasih sayang. Nah, tadi pagi saya teringat ada satu lagu yang sesuai dengan tema yang akan saya bawakan. Lagu itu salah satu liriknya seperti ini ya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Nah, di lagu itu dikatakan ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Nah, bahasa kasihnya Tuhan itu seperti apa sih gitu ya. Saya merenungkan hal ini dan kita hari ini mau belajar dari ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Kita tahu bahwa Allah sendiri adalah pribadi kasih. Kita mau buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Nah, saudara, ayat ini bicara bahwa Allah sendiri itu adalah kasih. Dan bagaimana Allah itu mengekspresikan bahasa kasih-Nya kepada kita. Yang pertama ya saudara, bahasa kasih Tuhan itu kepada kita yaitu lewat kata-kata pujian atau kata-kata penghargaan atau kata-kata afirmasi atau peneguhan ya. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu selalu memakai kata-kata afirmasi, pujian, penghargaan kepada kita untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita. Ada satu ayat ya yang sudah sering kita hafal di Yesaya 43 ayat 4 itu mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita ini berharga, kita mulia dan Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan juga Tuhan itu memberikan kata-kata pujian penghargaan kepada kita itu secara personal. Kita mau buka satu ayat di dalam Matius 16. Matius 16 ayat 17 dan 18. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu memberikan kata-kata peneguhan, kata-kata penghargaan secara khusus kepada Petrus. Itulah salah satu bahasa kasih Tuhan kepada manusia. Yang kedua adalah pemberian hadiah. Bahasa kasih yang kedua adalah pemberian hadiah. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan ya saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hadiah terbesar sepanjang sejarah umat manusia adalah ketika Allah memberikan anaknya sendiri untuk mati di atas kayu salib dan menyelamatkan manusia. Itulah pemberian hadiah Allah yang terbesar kepada setiap manusia. Yang ketiga, bahasa kasih Tuhan adalah waktu yang berkualitas. Kita buka dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari ayat ini kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan waktu yang berkualitas kepada Bapa-Nya. Ini adalah penting ya saudara, bahwa kita ini Tuhan Yesus sendiri dia memberikan teladan untuk meluangkan waktu, mengkhususkan waktu yang terbaik untuk Bapa-Nya. Yang keempat, bahasa kasih Tuhan
yaitu sentuhan fisik. Tuhan juga menunjukkan bahasa kasih-Nya kepada manusia lewat bentuk sentuhan fisik secara personal. Kita mau buka di dalam Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kita buka satu ayat lagi di dalam Markus 13 ayat 5. Markus 10 ayat 16. Lalu ia, yaitu Yesus, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi Yesus itu memberikan sentuhan fisik sebagai bahasa kasih-Nya kepada manusia itu secara personal ya saudara. Dia menyentuh orang yang sakit kusta itu, dia menjamah sehingga orang kusta itu sembuh. Dan ia juga memeluk anak-anak kecil dan memberkati mereka sambil menumpangkan tangan atas anak-anak itu. Bahasa kasih yang kelima yaitu tindakan melayani. Kita buka Yohanes 13 ayat 5. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, Yesus memberikan sebuah teladan di dalam menyatakan bahasa kasih-Nya, yaitu Dia mau melayani, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Juga ada ayat di dalam Markus, itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu tindakan Yesus di dalam melayani. Nah saudara, Yesus sendiri sudah menunjukkan bahasa kasih-Nya kepada manusia, kepada kita. Bagaimana kita bisa meneladani bahasa kasih Yesus ya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa aplikasikan ya bahasa kasih Yesus itu, kalau itu tadi kata-kata pujian, penghargaan, kita bisa memberikan penghargaan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang lain ya. Mungkin saudara bisa katakan, tulisanmu bagus ya, atau mungkin kamu rajin sekali hari ini, terima kasih ya. Kata-kata seperti itu saudara. Mungkin saudara juga bisa memberikan hadiah, kejutan untuk anggota keluarga saudara yang sedang berulang tahun, mungkin yang merayakan kelulusan atau merayakan hari ulang tahun pernikahan. Saudara bisa memberikan sesuatu buat mereka, sekalipun itu tidak mahal ya, tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, tetapi sederhana, dan orang lain tuh benar-benar bisa merasakan bahwa kita tuh memperhatikan mereka. Contoh bahasa kasih yang ketiga yaitu waktu yang berkualitas. Kita bisa meluangkan waktu-waktu kita bersama keluarga ya, misalkan kita mungkin sekedar pergi bersama, kita mungkin di rumah, kita bisa main bersama anak-anak kita mungkin cuma jadi pendengar ya, kita saling mendengarkan satu dengan yang lain. Itu berarti kita meluangkan waktu-waktu terbaik kita untuk keluarga. Yang keempat, contoh yang keempat, sentuhan fisik. Ini sentuhan fisik hanya boleh dilakukan dengan anggota keluarga kita ya saudara, atau dengan teman, wanita dengan wanita, pria dengan pria, dan dilakukan dengan sopan. Contoh saudara, mungkin anak Anda menangis karena sesuatu hal, saudara bisa merangkul anak kita, memeluk mereka dan menenangkan mereka. Mungkin ada teman yang sedang berkesusahan, teman yang ada di dalam masalah, kita boleh kuatkan mereka, kita bisa merangkul saudara seiman kita dan memberikan kekuatan ya, sekalipun kita tidak perlu berkata-kata, tetapi mereka merasa dikuatkan. Yang kelima, yaitu tindakan melayani. Contoh bahasa kasih yang bisa kita lakukan ya, kita tidak perlu banyak bicara saudara, tetapi lakukan saja. Ada pepatah bahasa Inggris itu yang mengatakan talk less, do more. Jadi tidak usah banyak ngomong, lakukan saja. Contohnya apa saudara yang bisa saudara lakukan sehari-hari? Mungkin suami bantu anak-anak
bantu jaga istri, maaf saudara, suami bantu jaga anak-anak ya, bantu istri untuk menjaga anak-anak. Mungkin istri bisa menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga. Anak-anak bisa membantu pekerjaan di rumah. Demikian pula dengan orang tua bisa membantu anak-anak mereka, mungkin mereka kesulitan dalam pelajaran. Nah, itu orang tua bisa membantu anak-anak. Ya, itu jadi tindakan melayani di rumah. Di lingkungan sosial apa yang bisa kita lakukan, saudara? Ya, di gereja kita ada bakti sosial, ada donor darah, ada acara besuk, saudara, ada bedah rumah. Dan itu adalah hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat, untuk sosial ya saudara. Tindakan melayani itu semuanya adalah contoh yang bisa kita berikan karena kita meneladani Yesus. Nah saudara, saya sendiri merasa sangat kurang ya di dalam kasih. Saya merasa, Tuhan, saya kekurangan kasih, Tuhan. Saya belum sempurna di dalam kasih. Kasih saya ini terbatas, Tuhan. Kasih saya tidak sempurna ya. Kasih saya ini masih sering bersyarat ya. Kalau kamu gini sama aku baik sama kamu. Nah, itu kasih yang bersyarat. Nah, saudara, dari bahasa kasih Tuhan ini kita mau belajar kasih itu jangan cuma teori, saudara. Tapi kasih itu harus dipraktekkan tiap-tiap hari. Kasih juga perlu dilatih. Kasih perlu diberi makan. Nah, kalau saudara merasa seperti saya kekurangan kasih, ngomong sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan saya kekurangan kasih, saya minta kasih-Mu Tuhan, saya minta dilimpahi dengan kasih. Jadi jangan cuma muluk-muluk bicara tentang kasih saudara, tapi mulai belajar lakukan pertama-tama dari keluarga kita dulu ya, baru keluar kepada orang lain. Nah saudara, kita buka dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ayat ini berbicara bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa mengasihi itu bukan karena kemampuan kita saudara, tetapi karena Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kita, itu yang memampukan kita untuk memberikan kasih, untuk mengekspresikan kasih itu kepada orang lain. Kita mau buka lagi di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah saudara, mari kita mau minta makin bertambah-tambah, makin berlimpah-limpah di dalam kasih seorang terhadap yang lain. Terutama kita minta kasih kepada Tuhan Yesus sendiri ya. Kalau Tuhan sudah menunjukkan bahasa kasih-Nya kepada kita, kita juga mau menunjukkan bahasa kasih kita kepada Tuhan terlebih dahulu, baru kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Jangan ragu saudara untuk saudara berdoa, Tuhan tambah-tambahkanlah kasih-Ku, Tuhan limpahi aku dengan kasih-Mu, Tuhan penuhi hatiku dengan kasih-Mu, karena aku perlu kasih-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu Tuhan, aku tidak bisa mengasihi orang lain, aku tidak bisa mengasihi Engkau juga. Dan satu ayat terakhir yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sampai 1 Korintus 14 ayat yang pertama bagian A. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Lalu ayat yang ke-14, kejarlah kasih itu. Puji Tuhan saudara, Tuhan mengatakan bahwa
di dunia ini yang paling besar adalah kasih, dan mari kita mengejar kasih itu di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.